sebelumnya diterbitkan ada yang Gramedia, ada Ultimus, tapi kali ini penerbitan yang indie. Jadi sebenarnya Bang Martin sendiri yang kepercetakan, yang ngurus desain, kemudian bahkan yang menjual. Jadi menjual secara online, secara personal, satu persatu. Jadi sentuhannya memang personal sekali kepada para pembeli bukunya, ada tanda tangannya, dikirimkan sendiri, dipostkan sendiri oleh Bang Martin. Tapi semua itu dirumahkan di produksinya di Somalain Art Studio. Somalain Art Studio secara fisik ada di sebelah sana, dan di sini Beranda Rakyat Garuda sebenarnya satu rumah besar yang menjadi rumah teman-teman semua, entah itu para penyintas, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan aktivis LSM, dan juga terutama seniman. Dan ada 4 buku yang telah diterbitkan, dan yang sebagai catatan ini semuanya hampir terbit di masa pandemi. Misalnya buku ini, walaupun pandemi sudah lewat, tapi 2 bulan terakhir ini The Extent memperingatkan naiknya tingkat penderita COVID, dan di Singapura juga terjadi ledakan. Semua buku ini, yang pertama adalah Romantisme, Tahun Kekerasan, itu sebelum pandemi sampai pandemi. Kita tadinya mau launching buku ini, tapi karena pandemi kemudian akhirnya tidak jadi. Buku berikutnya adalah Teropong dan Suryakanta. Ini kompilasi dari tulisan-tulisan Bang Martin yang belum dipublikasikan, ada esai, ada cerpen. Dan kemudian ini kompendium. Apa Bang Martin istilahnya? Kompendium dari berbagai pengalaman penderitaan dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Tuhan menangis terluka, dan kemudian diakhiri itu yang paling tipis, itu panjang untuk Simon. Itu panjang untuk Simon. Saya sempat berbincang dengan Bang Martin, barangkali model novel seperti ini perlu lebih banyak diproduksi, karena saya pribadi berpikir tingkat literasi kesadaran membaca kita masih lemah. Kalau buku itu terlalu panjang-panjang barangkali akan susah, tapi juga ada pertimbangan harga. Dengan harga yang lebih terjangkau, barangkali novel lebih jauh dari cerpen, novel ini menjadi lebih komprehensif, membawa kita pada peristiwa, bukan momen-momen, tapi rangkaian peristiwa. Saya bilang ke Bang Martin, mudah-mudahan lebih banyak lagi macam ini yang pendek tetapi cukup mendalam dan cukup komprehensif, memberi penyadaran pada publik. Waktu itu kita ada yang menarik, sebenarnya buku-buku Bang Martin telah dibahas secara ilmiah di majalah Prisma. Kemudian juga kita waktu itu jadi moderator, dia menulis menganalisa secara ilmiah dan cukup tentang 3 buku. Jadi ini promosi juga untuk Prisma, majalah Prisma ada di tempat. Tapi ini adalah kajian yang dari seorang muda mahasiswa yang menulis sejak SMA, yang dia kesadarannya berubah jauh ketika dia menemukan satu buku di perpustakaan SMP. Itu catatan bukunya Pak Sri Setiawan, dan kemudian buku itulah membawa dia kemudian memberikan perhatian yang dalam untuk persoalan-persoalan sehingga hari ini di banyak penulis juga. Salah satunya adalah kajian yang menarik tentang buku Bang Martin. Baik, tidak berpanjang lebar, mewakili tuan rumah juga Beranda Rakyat Garuda, Somalain Art Studio, kemudian Perhimpunan IPT 65, dan satu lagi Jakarta Nibus yang menyiarkan streaming semua diskusi di Beranda Rakyat Garuda melalui YouTube, sehingga kita berharap tidak hanya 50-60 orang hadir yang akan
bisa mendapatkan manfaat, tapi juga lebih banyak orang di media sosial. Langsung kita masuk memberi kesempatan kepada penulis kesayangan kita, Martin Aleda, yang juga berumah di sini untuk menuliskan karya-karyanya. Kita selalu berbagi, dan mungkin yang duduk di ujung sana, Bung Arjuna Hutagalung, menjadi pembaca pertama dari karya Martin. Tapi bukan setelah jadi, tapi bab demi bab dibaca dan kemudian didiskusikan bersama Arjuna Hutagalung. Baik, kami persilakan Bang Martin untuk menyampaikan beberapa patah kata tentang proses kreatif, dan saya harap juga rencana-rencana berikutnya untuk sama-sama kita tunggu dan kita dukung. Silakan Bang Martin. Terima kasih Andrea. Terima kasih Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Saya agak vertigo. Karena saya sangat bahagia. Jadi vertigonya ini, kalau bahagia itu pusing, jadi goyang. Keinginan atau ambisi, saya katakan ambisi menahun dari penulis itu adalah kalau dia dibaca. Tapi hari ini yang bikin vertigo itu adalah setelah mereka baca, mereka datang kemari untuk membahasnya, menempuh jalan yang begitu bengis, mencemaskan, luar biasa. Saya kata, dibaca aja sudah senang. Nah, sekarang ngumpul lagi di sini. Dan saya akan mengatakan, ini adalah, saya bukan orang yang merayakan ulang tahun, tapi ini adalah hadiah terbesar menjelang ulang tahun saya yang ke-82 minggu lagi. Seperti diberikan latar tadi oleh Andrea, Simon ini ada. Saya temukan pada, saya nggak tahu itu buku itu dasar. Saya nggak tahu bagaimana Arjuna buku itu hilang dari sini. Tebal, judulnya Suara-suara Terlarang. Memori ya. Memori Terlarang itu editornya Pendeta Mary Polimon. Dia punya barisan penulis. Nah, di situ saya temukan tulisan pendek mengenai Simon, komunis kalau saya nggak salah, terus terang dia katakan komunis, ditembak, tidak kena, dan dia lari ke hutan. Dan orang memberikan makan kepada dia. Mary mengatakan dia di hutan itu 3-4 tahun, dan mereka memberi dia makan dengan berpura-pura memberi makan ternak, berteriak hampir seminggu 2 kali begitu, dan dia bertahan sana. Mary Polimon dalam tulisan itu juga menyebutkan ketika sudah aman, dia kembali ke Kalamahi dan diwajibkan lapor oleh penguasa militer setempat. Nah, saya menghubungi Mary Polimon dengan buku dia itu Memori Terlarang. Saya kutip agak luas dalam buku kumpulan tulisan mengenai korban itu. Namanya setelah apa? Saya kirim kepada dia, dia bilang, Pak, saya sudah terima. Terus saya susul dengan email. 5 menit. Ibu Pendeta, apakah aman kalau saya ke Kalabagi? Saya tahu Simon mungkin dia sudah nggak ada, mungkin, tetapi pembenci dia, pengagum dia, kan tentu masih ada. Apakah gereja, apakah nelayan, tentu ada. Tapi Mary Polimon tidak menjawab. Saya ya biar juga kaki tinggal 1,5, saya nekat aja. Ada teman saya, Rahardi, dia diundang dan dia akan bicara pasti bagus. Cuma dia nggak muncul, padahal rumah dia paling dekat dari di Trubus. Mungkin nanti dia akan datang. Nah, dia posting dan saya tanya, Rahardi, kalau saya ke Kalabagi, saya dari darat dan saya pernah ke Bali naik kereta nyambung.
kalau saya teruskan ke Kalabahi, ke Alor ya, itu kira-kira berapa lama dan berapa biaya? Dia katakan total kira-kira 3 juta dan itu diperlukan waktu paling cepat 12 hari dengan asumsi schedule dari Pelni. Dia menganjurkan ferry Pelni, jangan yang lain karena yang lain itu agak riskan. Kalau Pelni, Rahardi bilang 3 juta. Saya agak ngefans dengan 3 juta. Tapi saya tanya beberapa teman mengatakan 3 juta tidak terlalu mahal. Akhirnya nggak tahu bagaimana Simon terus memanggil-manggil saya putuskan saya tulis dan lahirlah itu. Dan itu pun saya tulis dengan ketakutan, ada latar geografis yang misalnya saya katakan petai Cina, ada nggak ada? Rumput yang bergulung karena kemarau dan dia mencari air, salah nggak ini? Makanya seterus saya bertanya kepada Rahardi, tapi dia tidak begitu bergairah. Kemudian saya tanya kepada Maria Andriana, wartawan pensiunan wartawan Antara yang sekarang tinggal di salah satu pulau di NTT. Saya bilang, Maria, saya pernah ke Pulau Komodo, tapi itu tahun 64, saya ikut dalam operasi Baruna pertama tahun 64 yang dilepas oleh Bung Karno di Samudra Purabrio. Saya singgah di situ, itu operasi kira-kira hampir 2 bulan. Saya mampir di operasi itu, gugus operasi itu mampir di Komodo, dan di perkampungan itu orang tidak ada air tawar. Jadi mereka pergi ke satu pulau untuk mengambil air tawar. Ini saya perlukan karena di dalam novel ini saya tidak sebutkan Kalabahi, saya tidak sebutkan Alor. Cuma ada yang beresensi membaca buku itu menebak bahwa itu di Adonara. Tidak, dia tidak di Adonara, dia di Kalabahi. Cuma untuk menyembunyikan kebodohan saya itu, saya sembunyikan, saya nggak sebutkan. Tetapi bahwa di NTT itu ada beberapa pulau, dulu ya, orang mengambil air itu ke pulau lain dengan perahu. Nah, itu juga menjadi unsur apa yang dilakukan oleh Simon, yang kadang-kadang tokoh BTI yang dia menganggap garis BTI, pembagian tanah untuk itu nggak jalan, di sana nggak ada tanah, Anda sedia bangun koperasi macam-macam. Beberapa teman mengatakan secara geografis tidak ada yang keliru di situ, tetapi mungkin akan lebih arkais atau apa ya kalau tidak menyebutkan singkong atau kampung, tetapi dengan nama-nama lokal. Tapi saya pikir ya udahlah, jadi saya pikir itu pengantar dari saya, dan sekali lagi ya saya bahagia. Saya dengan sombong mengatakan ada orang yang membeli buku saya, tapi bukan yang ini. Judulnya kata-kata membasuh luka. Itu sebagai mahar. Namanya Eva. Dia ceritakan dia kawin dan maharnya itu adalah kata-kata membasuh luka. Ada lagi satu. Dia penulis, dapat kesempatan penulis mengenai kuliner dan dapat dana, dia sampai ke Prancis. Istrinya mengandung, agak sulit deliverynya, pokoknya agak sulit, ada hambatan. Dari kamar bersalin ini istrinya bilang, tolong carikan bukunya Pak Martin yang judulnya Tanah Air yang Hilang. Di situ ada cerita yang agak lucu memang mengenai Sarmadi. Nah, oleh suaminya buku itu dicari, diberikan kepada dia. Gak lama kemudian dia melahirkan. Jadi ya, ini hal-hal yang membahagiakan, tapi yang menyesalkan juga banyak. Antara lain mengganti nama itu sangat. Saya kira itu pengantar dari saya, tapi saya ingin
berterima kasih kepada Dolo juga Arjuna yang memberikan. Mungkin ini rumah saya terakhir. Mungkin ini rumah saya terakhir. Saya mau memberikan mereka buku ini sebagai ucapan terima kasih. Dan Om Arjuna, simbolik akan Bang Martin meminta. Kalau Juna, Gak apa-apa, biar pasangan. dulu aja, dulu aja. Tapi saya kasih dua ya. Dua-duanya maju lah. Ya Om, maju lah Om. Iklan. Buku ini tidak dikoreksi oleh Arjuna karena dia sangat teliti. Tapi ada tiga typo di situ. Tapi oke. Karena huruf karena kata-kata yang saya karena kata yang dituliskan di sini mungkin ratusan ribu. Saya pikir kalau tiga yang salah ada typo tiga nggak apa-apa lah. Orang-orang kaya itu ya udah kaya, dia menjual rumah, menuliskan dijual saja salah. Hanya satu kata, dan saya harus berhadapan dengan puluhan ribu kata. Terima kasih banyak dulu. Terima kasih. Terima kasih Jo. Thank you Martin, tetaplah menulis, tetaplah berbagi kepada kami supaya kami jadi kita. Ya, terima kasih Bang Martin. Sebelum kita memulai diskusi, ada satu cara-cara religi itu pemujaan yang tadi berlebihan itu juga bisa menghasilkan karya hebat dan monumental ya, seperti si karya Daud itu kan apa judulnya itu Mazmur ya, Mazmur itu luar biasa. Tapi ya jarang yang seperti itu karena memang tidak mudah untuk menggeluti satu hal yang menjadi tema tunggal yang kemudian bisa dikerjakan dengan intens. Nah, Bang Martin ini demikian intensnya menggeluti tema tunggal 65 itu dan sampai sekarang masih bisa eksis. Itu yang harus kita kagumi, harus kita anggap, kita syukuri juga karena ya tadi itu yang sepantaran saya kelahiran 50 aja udah banyak yang lewat, apalagi yang kelahiran lebih awal ya, Bang Martin itu kelahiran 43 itu masih sehat, masih bisa menulis, itu pantas kita syukuri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ardi. Ya, nanti Ibu Miranda. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya mendapat telepon dari percetakan Desa Putra. Saya angkat langsung bilang, halo Bang Napi, Kak, ini Martin. Gitu. Saya menelpon dari percetakan karena sedang mencetak novel saya, katanya. Tolong nanti dikasih sambutan ya. Saya jawab, saya ngakak itu, saya kasih emoticon ngakak gitu. Bagaimana saya bisa memberikan sambutan untuk novelnya Martin gitu loh. Tapi dia balas emoticon yang sedih, mendelik gitu. Enggak sebulan kemudian saya dapat bukunya itu, yang buku Ritus Panjang ini untuk Simon ini. Saya pikir kenapa kok Martin sedih waktu saya kirim emoticon ngakak itu. Saya baca sampai di halaman 60 saya terdiam, sampai di halaman 67 saya nangis, sampai di halaman 70 saya geru-geru. Ini Martin ini sangat intens, luar biasa. Ini apa, di luar pengharapan saya,
di luar itu bagaimana kok Martin bisa seperti ini, seperti apa ya, yang tegas, yang getir gitu, yang getirnya itu sampai terasa gitu. Jadi memang saya kira aktivis ingatan itu menular ya Romo. Mudah-mudahan kita bisa menjadi aktivis ingatan yang baik. Ibu Miranda, kalau saya lihat bacaan tentang biografi Anda itu, saya kenal hanya sebagai penyair dari negeri Poci. Nah, saya tidak tahu apakah hubungannya dengan Martin. Tolong dikaji atau dikomentari karya. Jadi mungkin PRO kalau bisa request tulisan selanjutnya adalah mereka-mereka yang sampai ke titik itu gitu. Mereka mendenounce afiliasinya dengan agama apapun, karena saya pernah juga membaca di salah satu tulisan yang kondisinya berbalik ya. Jadi korban awalnya Muslim, tapi karena ketika diinterogasi itu disiksa oleh kaum muda NU, mohon maaf, ketika dilepas ya dia justru ganti agama gitu. Dia tidak kepingin lagi jadi Muslim, berganti agama jadi Katolik, karena dia tidak bisa melihat agama yang dia anut justru menjadi tukang jagal. Dan saya membaca buku itu lama sekali, jadi saya tidak ingat detailnya kenapa dia tidak ikut dieksekusi, faktor apa yang membuat dia waktu itu selamat dari siksaan. Jadi segini aja dulu kalian, daripada nanti saya nangis lagi. Oke, Mirisa Hasfaria, ini nama yang ya keren. Dan saya tidak tahu bahwa dia orang Aceh. Dari ujung sana ada Romo berbahasa Jawa ya tadi itu. Kemudian ada Aceh, terus saya ada keturunan Madura sedikit, terus ada Ibu Sinta Miranda. Nggak jelas karena ayahnya Baperki ya, ibunya Baperki ya. Tidak, mereka tidak Baperki. Oke. Adik ibu saya. Oh, oke. Dan Pak Tamrin itu dari Maluku Utara, luar biasa. Oh, Rahardi dari Ambarawa tadi ya, luar biasa. Silakan Pak Tamrin. Kita tidak tahu. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya kira saya mengucapkan selamat kepada Martin yang tetap konsisten menulis tentang penderitaan kaum Aceh. Kemudian juga saya bersimpati kepada Bu Sinta dan Mirisa. Miris dari kata miris. Mirisa Hasfaria, itu miris. Mirisa. Saya kira itu adalah suatu curahan penderitaan kemanusiaan pada tingkat yang sangat pribadi, sehingga itu memang patut untuk direkankan. Saya sebenarnya sudah membaca novel Ritus Panjang untuk Simon ini. Saya kurang lebih biasa, dosen itu kan biasanya menyusun sistematika kuliah. Jadi dalam kepala saya itu muncul sistematika apa yang saya mau sampaikan. Dan saya menyusunnya dan saya tulis di Facebook. Saya akan mengangkat pertama hal-hal yang ringan, kedua hal-hal yang substantif, kemudian yang terakhir saya akan mengangkat hal-hal yang tertinggalkan oleh Bung Martin yang mungkin perlu diingatkan, senada dengan yang sudah disuarakan oleh Mbak Mirisa tadi. Nah, saya bukan sastrawan, tapi saya penggemar, peminat semua karya sastra, baik yang puisi maupun prosa. Dari sejak SD saya punya kecenderungan itu, menikmati semua hasil-hasil sastra yang indah. Dulu pujaan saya yang pertama itu Suman HS dengan cerita detektifnya itu, anak perawan
rawan di sarang penyamur itu bukan saya. Kemudian waktu saya di SMP, saya membaca beberapa karangan yang ditulis oleh para pujangga baru. Yang paling saya kesengsem adalah puisinya Adil Hamzah itu. Nah itu saya kesengsem sekali dengan kata-katanya yang begitu kuat. Tapi begitu saya sudah Adil Hamzah, saya membaca Hairil Anwar, saya pikir Hairil Anwar lebih hebat dari Adil Hamzah. Kenapa? Karena Hairil Anwar menggunakan kata-kata sehari-hari dengan daya lukis plastis yang kuat banget. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Itu hebat sekali. Dan itu kata sehari-hari, tapi daya plastisnya, daya gambarnya, daya lukisnya kuat sekali. Dan saya suka itu, sehingga sering saya mengulang-ulang. Saya juga mengagumi penyair dari Aceh, yang kemudian menjadi gubernur Aceh, Ali Hasmi. Itu sajaknya sampai saya hafal di luar kepala. Pada saat saya berhadapan memberikan ceramah di depan generasi muda, saya bilang, saya kasih tahu ini puisi dari Ali Hasmi ini bagus sekali. Dia bilang apa? Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Ya kayak saya 76 ini batang usia sudah tinggi. Terus saya bilang sama generasi muda, lihat ini Ali Hasmi ini menyesali diri. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Tapi dikunci dengan baik yang bagus. Apa guna aku sesarkan? Menyesal tua tidak berguna, hanya menambah luka sukma. Kemudian saya tunjuk ke generasi muda. Ali Hasmi bilang, kepada yang muda kuharapkan atur barisan di hari pagi menuju ke apa para bakti. Itu powerful, itu sederhana tapi powerful. Nah intinya saya menikmati karya-karya sastra baik puisi maupun prosa. Bukunya Hamka itu waktu SMP itu bukan baik itu Sumpah Hayati di Desa Batipu di Sumatera Barat kepada Zainuddin, saya akan menunggumu sampai hitam kampung Batipu ini. Saya menunggu. Tapi ternyata kan enggak. Dan bagaimana Zainuddin menemukan bagaimana Hayati menemukan fotonya di kamar kerja Zainuddin di Surabaya. Kemudian di situ ada tulisan mutiaraku yang hilang. Yang kayak gitu tuh, ya saya senang yang rada-rada romantis gitu. Nah, dia menyentuh sebagai manusia ya. Manusia itu ada rasa keindahan. Sehingga walaupun kita di dunia kampus diajarkan dengan sistematika yang rigid, tapi saya pikir perlu ada sentuhan keindahan seperti itu supaya kita tetap menjadi manusia, bukan menjadi robot-robot, apalagi menjadi bagian dari AI itu. Nah, jadi saya pada awalnya saya suka baca gitu, kemudian saya suka mencatat Bung Martin apa kata-kata ciptaan dari pengarang itu dalam suatu karya tertentu. Apakah ada kata yang dia cipta sendiri, atau apakah ada kata dari bahasa daerah yang dia ambil dan dia pakai di dalam situ. Itu saya cari. Dan saya temukan dalam buku ini ada beberapa. Yang saya cari di Kamus Thesaurus tidak ada. Berarti Bung Martin mencipta sendiri kata-kata ini. Sehingga saya kasih kode di sini dengan saya melipat-lipat pinggir-pinggir ini. Kalau saya lipat di atas berarti itu hal-hal yang ringan. Kalau saya lipat di bawah berarti itu yang substantif. Tapi kalau seluruh halaman saya lipat, nah itu serius banget. Nah, ini yang saya lihat yang misalnya yang saya tidak dapat di kamus, tapi di sini ada. Itu adalah dia Simon berlari mencincing. Tidak ada itu dalam kamus Thesaurus itu padanannya itu. Mencincing itu apa? Kalau Jawa.
Jawa, encing-encing, lari sampai lari mencicing katanya kencang dan kencang. ya, kencang seperti dikejar setan, dikejar setan gitu. Benar-benar lari, hantu, dikejar hantu, mencincing. Salah satu ini bagus itu sumbangan dari Bung Martin membuat kata Itu itu. bahasa daerah. Oh, bahasa daerah yang diambil. Nah itu dalam karya-karya dalam bahasa Indonesia ini sering terjadi kata-kata dalam bahasa daerah diambil dan dimasukkan. Saya pikir itu proses pengayaan bahasa Indonesia yang bagus. Ada seorang pengarang dari NTT yang pernah menjadi guru di Ternate. Saya ketemu dia waktu saya SMP, saya sering ketemu dia di lapangan olahraga. Dia ngajar olahraga. Siapa namanya itu? Yang pengarang dari NTT? Valens Doi. Valens Doi. Valens Doi. Nah, dia itu. Nah, dia itu waktu mengajar di Ternate itu ada satu kata yang khas bahasa di sana, bukan bahasa daerah, tapi bahasa Melayu, pasar, yaitu kata sombar. Sombar itu sesuatu yang rindang di bawah pohon, sehingga kalau matahari terik, yuk kita berteduh di tempat yang sombar. Nah itu oleh dia dimasukkan ke dalam karya-karyanya, dan itu proses bagaimana ekspresi lokal itu menjadi ekspresi nasional yang gitu. Ada beberapa di sini. Terus ada juga kecenderungan Bung Martin yang saya catat adalah Bung Martin itu tidak menggunakan tanpa disadari, itu ekspresi yang umum. Tapi yang bolak-balik Bung Martin pakai di sini adalah di luar kesadarannya. Itu bahasa psikologi ya. Itu berulang kali Bung Martin pakai ekspresi itu. Itu menarik. Karena itu nanti orang-orang yang ahli-ahli psikologi sastra akan mengejar lebih lanjut. Kenapa kok menggunakan di luar kesadarannya, bukan tanpa disadarinya, seperti itu. Nah itu hal-hal yang ringan. Nah, sekarang saya masuk ke bagian yang kedua, yaitu hal-hal yang substantif. Nah, hal yang substantif ini saya terima kasih kepada Romo Baskoro yang sudah mulai dengan aktivisme memori itu. Nah, saya pikir saya ingin ambil poin itu dan saya lanjutkan dengan mengatakan bahwa memang memori itu biasa yang ada dalam masyarakat kita sebut dengan collective memory, bukan personal memory atau bukan berdasar based on personal experience, tapi collective memory. Nah, tapi hati-hati dengan collective memory. Collective memory ini ada dua, ada collective memory yang formal yang dibuat oleh pemerintah, oleh penguasa, dan ada collective memory yang dibuat oleh otoritas dan tidak harus pemerintah. Misalnya Gereja Katolik punya versi tentang sesuatu yang mereka sodorkan dan ini ditawarkan sebagai tafsiran tunggal dari gereja sebagai lembaga terhadap suatu peristiwa tertentu. Suatu collective memory dari otoritas itu juga harus dipersoalkan, sehingga yang saya mau ambil gagasan aktivis memory activism itu lebih lanjut dengan mengatakan bukan sekedar memory activism, tapi memori yang dari otoritas baik formal maupun yang dalam masyarakat gereja atau tokoh-tokoh adat itu harus ada subversi terhadap memori. Harus ada subversi terhadap memori yang dikeluarkan oleh berbagai macam lembaga otoritas itu. Karena memori yang kolektif, yang resmi ataupun yang dari otoritas agama atau adat, setiap kalimat yang mereka tulis sebagai mereka klaim sebagai itulah yang terjadi, sebenarnya pada satu kalimat yang ditulis ada 5-6 kalimat yang ditenggelamkan. Ada 5-6 kalimat yang ditenggelamkan supaya tidak muncul. Nah, sehingga usaha dari Bung Martin dengan konsisten terus-menerus mengangkat tentang peristiwa 65 yang memang peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat melanggar hukum dan kemanusiaan, dan itu genocide jelas-jelas. Nah, itu harus terus diangkat untuk menggugat
versi-versi memori dari negara maupun dari lembaga-lembaga otoritas seperti agama. Nah, saya mau singgung agama Katolik dan secara khusus ini ada Romo Baskoro di sini. Mohon maaf, saya minta ampun sebelum saya ngomong kritis, ngaku dosa dulu. Nah, dalam kajian-kajian sosiologi agama, sebenarnya yang dimaksud dengan agama itu bisa dalam 5 wujud. Agama dalam wujud teaching, ajaran. Agama dalam wujud lembaga. Yang ketiga, agama dalam wujud simbol. Kemudian 4, agama dalam wujud jamaah atau umat. Dan yang kelima, agama dalam wujud ideologi. Nah, sehingga kalau orang berbicara tentang agama, itu kita harus hati-hati. Ya, dia lagi mengacu pada agama dalam wujud apa nih? Kalau dia mengacu pada agama sebagai ajaran, kalau ajaran, terutama dalam Islam yang saya ikuti, kalau ajaran Islam itu menurut orang-orang Muslim itu final. Karena kalau kalimat pertamanya saja udah dengan tegas bilang la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu agama bilang begitu. Kalau dalam teaching, dan dalam teaching wewenang 100% di tangan Tuhan. Beda dengan ideologi, agama sebagai ideologi. Sebagai ideologi itu sebenarnya campur tangan Tuhan nggak ada. Itu hampir 100% buatan manusia, campur tangan manusia. Nah, terhadap agama sebagai ideologi inilah yang kita harus hati-hati. Agama sebagai lembaga itu biasa menjalankan otoritas dan wewenangnya itu, mengklaim bahwa dia yang satu-satunya yang menjadi wakil Tuhan. Khusus tentang G30S ini, itu peranan agama Katolik besar sekali. Agama Katolik dalam arti lembaga ya. Jadi institutionalized Catholicism sebagai lembaga, peranan agama Katolik besar sekali. Nah, agama Katolik memang secara ideologis berseberangan dan bersaing dengan komunisme. Itu dari sononya udah begitu. Jadi kita tahu bahwa robohnya Soviet itu sebenarnya dengan bantuan gereja, dengan bantuan Vatikan. John Paul II yang mengkomporing gitu umat Katolik di Polandia untuk berontak yang pertama, dan kemudian dia menjadi orang yang terus dihubungi oleh CIA dan Amerika untuk langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi komunisme. Sehingga Katolik dan komunisme memang berebut secara ideologis dan mengklaim. Juga sebenarnya Islam juga begitu, bermusuhan dengan komunisme gitu. Dan sehingga peranan agama Katolik begitu. Romo Magnis Suseno pernah cerita sama saya. Saya tanya, kenapa kok Romo memilih Indonesia sebagai tempat berkiprah sebagai seorang imam Jesuit? Jawabnya Romo Magnis ke saya, itu Indonesia dengan penduduk 200 juta lebih, itu di situ ada partai komunis yang sangat kuat. Saya harus ke sana untuk menghadapi itu. Jadi dari awalnya memang sudah ada animosity, berseberangan dan bermusuhan agama-agama itu dengan komunisme. Nah, kita tahu semua bahwa dalam G30S itu seorang Romo dari Belanda itu menjadi orang yang melatih orang-orang yang nanti kemudian menjadi pendukung Orde Baru, aktivis mahasiswa, itu untuk itu. Nah, itu dilatih dengan cara-cara yang sangat bukan militer. Kalau ada bahasanya di dalam agama dan ilmu itu secara asketis, benar-benar menahan diri, mengendalikan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Dan kita juga tahu semua bahwa dalam gereja Katolik juga itu yang membantu penumpasan PKI dan orang-orang komunis. Tapi jangan lupa peranan dari kaum Nahdiyin.
runner dari kaum Nahdien di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan kelompok Ansarnya. Mereka itu menjadi ujung tombak untuk membunuhi orang-orang yang di Jawa Timur. Sehingga Kali Brantas itu tiap pagi itu, kata istri saya, dia kelahiran Surabaya, besar Surabaya, itu Kali Brantas itu tiap pagi itu mayat-mayat mengapung. Nah, sehingga memang ada suatu animosity antara komunisme dan agama, khususnya dengan agama Katolik. Tapi jangan lupa bahwa agama ini dalam wujud ideologi politik, ya, bukan ajarannya, tapi ideologi politik. Itu memang sangat, sehingga setiap versi sejarah, setiap versi memori dari agama itu harus dibongkar. Dan tadi saya anjurkan itu dengan melakukan subversi. Subversi itu dari bawah angkat, gitu. Bahwa itu tidak benar. Yang benar itu ini, yang dari versi-versi itu. Nah,